Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, sebagaimana kita ketahui bahwa amal jariah adalah merupakan suatu perbuatan yang jika dilakukan seorang akan terus mengalir dari apa yang diperbuatnya dan akan diminta pertanggungjawabannya meskipun seseorang itu telah meninggal dunia. Kategori amal terdapat dua istilah, yaitu amal baik dan amal yang buruk. Amal baik yang jika dilakukan tentu akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Begitupun amal buruk, maka istilah ini yang dilakukannya adalah perbuatan dosa yang berdampak dosa pula yang didapatinya. Dalam hal ini, dosa jariah akan menjadi poin utama yang akan dibahas selanjutnya. Dosa merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, aturan, dan syariat yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan untuk seluruh manusia dengan kecenderungan untuk tidak melakukannya. Sedangkan jariah secara umum artinya mengalir dan tiada henti. Dapat disimpulkan bahwa dosa jariah merupakan dosa yang berkelanjutan dan tiada berkesudahan, dosa yang tidak akan pernah terputus dan akan menuntut dan terus-menerus mengikis segala kebaikan meskipun si pelaku telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Imam Mujahid menegaskan dan menyatakan pada tafsir Ibnu Katsir, yaitu mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Tafsir ayat ini memiliki makna sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa orang yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, dan lainnya. Dengan demikian, dalam hal perbuatan ini orang jarang menghiraukan, bahkan tidak jarang orang merasa bahwa yang dilakukannya akan mengalir sampai hari kiamat. Berikut di antara beberapa contoh dosa jariah yang dimaksud. Pertama, pernah men-share foto-foto dan video yang menampakkan auratnya dan dapat dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Begitupun lebih jauhnya, pernah men-share video dewasa yang dinilai ada keuntungan di dalamnya. Kedua, melakukan perbuatan maksiat walaupun tanpa mengajak orang lain melakukannya, namun orang lain dapat mengikutinya karena hal itu. Ketiga, mengajak melakukan perbuatan maksiat walaupun dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Keempat, menyebarkan berita bohong atau berita palsu yang belum dicek dan dipastikan kebenarannya, maka hal ini akan dipikul oleh pelakunya. Semua hal ini
tertera dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membuat suatu kebiasaan, tradisi, sunnah yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahala dari perbuatan yang ia kerjakan dan perbuatan orang yang menirunya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam, pun ia akan memperoleh dosa dari perbuatan yang ia kerjakan dan perbuatan orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Di satu sisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun, orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada orang yang menirunya atau menyebarkannya. Kemudian, masih banyak lagi hadis Nabi yang menyatakan tentang persoalan ini. Semoga kita senantiasa dihindarkan dari dosa jariah ini, karena betapa beratnya dan kerasnya peringatan Allah dan Rasul-Nya terhadap orang yang melakukan perbuatan hal tersebut. Sebaliknya, kita berharap agar termasuk orang yang berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan diberikan kemudahan untuk melakukan segala amal kebajikan dan dianugerahkan keistiqomahan untuk menjaga segala perkataan dan perbuatan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, dan selalu menghadirkan di hati kita untuk selalu bertakarub kepadanya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, menghapus segala perbuatan-perbuatan buruk dengan segala perbuatan-perbuatan terpuji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.